Selamat pagi Bapak Ibu. Semoga semuanya semangat ya, semangat dalam menjelang akhir tahun. Biasanya kalau mendekati akhir tahun, kalau dulu-dulu mungkin kita berpikiran sekarang mau kemana akhir tahun. Ya, tapi dalam kondisi seperti sekarang, kondisi COVID, ya kita perlu juga berpikir untuk bagaimana kita bisa berlibur, bisa menikmati akhir tahun, tapi juga dengan kondisi yang sehat. Ya, semoga tren COVID yang sekarang ini terus turun ya bisa terus berlanjut dengan partisipasi dari Bapak Ibu sekalian. Oke, di akhir tahun ini saya akan mencoba men-sharing tentang analisa sistem pengukuran. Banyak orang yang berpikiran bahwa di dalam ilmu pengukuran itu kebanyakan fokusnya di kalibrasi. Ya, berpikiran bahwa kalau alat sudah dikalibrasi berarti alatnya sudah oke dan hasil pengukurannya bisa dipercaya. Ya, tapi sebenarnya kalibrasi saja tidak cukup. Ya, selain kalibrasi terdapat juga sistem pengukuran. Ya, bisa saja alatnya tersebut sudah baik, ya, tapi kalau misalkan cara mengukurnya tidak benar, nah itu hasilnya akan menjadi tidak benar. Atau bisa juga pemilihan alat yang tidak cocok sesuai dengan benda yang kita ukur, sehingga terjadilah hasil pengukuran yang berbeda. Dan hasil pengukuran yang berbeda akan berdampak pada keputusan yang salah atau keputusan yang tidak akurat. Oleh karena itu, sistem pengukuran itu adalah sesuatu hal yang sangat penting karena mempengaruhi kualitas dari pengambilan keputusan. Ya, ketika terjadi salah ukur, ya maka akan terjadi salah pengambilan keputusan. Ya, sebagai contoh seperti di gambar berikut ini, ya ketika misalkan ada pembangunan jembatan yang satu mulai dari kiri, kemudian satu lagi mulai dari kanan, kemudian di tengah ketika mau disambungkan ternyata tidak match ya, tidak pas gitu. Nah, pertanyaannya ini apakah salah proses atau salah pengukuran? Nah, bisa saja terjadi sebenarnya proses dilakukan dengan baik, ya, tapi ternyata terjadi kesalahan dalam pengukuran. Ya, penetapan misalkan map-nya yang tidak tepat akibatnya proses secara quality oke, tapi ternyata bermasalah. Ya, itu kira-kira seperti itu. Nah, kemudian selalu yang seperti kami sampaikan sebelumnya, ya ketika kita belajar sesuatu itu kita harus pahami konsep bukan cara berhitung. Ya, misalkan ya mengenai kalibrasi, bagaimana cara kita menghitung atau rumus tentang akurasi. Nah, kita jangan menghafalkan tentang itu, rumus tentang uncertainty. Ya, kita tidak menghafalkan tentang rumus uncertainty, tapi kita memahami konsep uncertainty. Sebagai contoh uncertainty, apa sih uncertainty? Ya, uncertainty itu adalah suatu ketidakpastian. Kenapa terjadi uncertainty? Karena manusia itu tidak pasti, hanya Tuhan yang pasti. Jadi pada saat kita mengukur, ya walaupun kita mengukur dengan alat, ya kita kalibrasi, kita punya kalibrator, ya kemudian kita melakukan pengukuran, kita mengukur 3 kali, itu belum tentu hasilnya sama. Nah, itulah yang disebut ketidakpastian. Ya, kita mengukur 1 kali, hasilnya 2 kali, 3 kali, dan itu hasilnya bisa berbeda. Nah, itu yang disebut dengan ketidakpastian. Oleh karena itu, ketika Bapak memiliki misalkan kalibrasi, ya memiliki penyimpangan alat saya 0,1 dengan ketidakpastian plus minus 0,1. Nah, itu artinya hasil pengukuran yang benar ada di dalam rentang, ya, di dalam rentang ketidakpastian tersebut. Ya, nilai benarnya di mana kita tidak tahu, tapi ada di dalam rentang ya ketidakpastian tersebut. Nah, itulah kita bicara belajar konsep, ya, bukan belajar cara berhitung. Nah, demikian juga dengan sistem pengukuran, ya. Kenapa sih perlu sistem pengukuran? Nah, nanti kita di seminar hari ini kita akan banyak belajar konsep. Nanti kami juga ada video simulasi, ya sehingga kita bisa memahami kenapa sih sistem pengukuran penting. Itu kira-kira apa yang ingin disampaikan dalam seminar ini. Nah, ini salah satu bentuk bagaimana cara kita belajar konsep. Jadi misalkan kita punya spesifikasi 10 plus minus 0,1, ya artinya pengukuran kita tuh antara 9,9 sampai 10,1. Jadi kalau misalkan hasil pengukuran kita 10,08, nah ini yang disebut dengan variasi sistem pengukuran, ya. Ada yang 9,8, ada yang 8,36, variasinya besar sekali gitu. Nah, jangan-jangan rekor dunia 100 meter itu terjadi bukan karena benar-benar larinya cepat, ya. Ya, cuman ngukurnya yang tidak benar gitu. Oke, sekarang kita coba lagi ya, sekali lagi ya. Nah, ini yang realnya nih. Ya, realnya kita akan ada hadiah 100.000. Ayo Bapak Ibu siapkan.
Ya, siapkan stopwatch-nya, ya, di reset dulu dari 0. Ya, jangan sampai terlambat, jangan sampai ntar atau mulainya dari 10 detik ya. Ya, oke, kita setel videonya, ya. Ya, selesai. Ya, berapa coba? Ya, sekarang ini baru udah beneran nih ya. Kita udah beneran hasilnya nih. Ya, coba masing-masing ininya berapa? Waduh, ini banyak sekali. Ada yang 7,67. Wah, itu rekor dunia pecah dong ya. Ya, rekor dunia pecah, tapi bukan karena rekor dunia, tapi karena kesalahan sistem pengukuran nih. Oh, putus-putus. Ada yang bilang putus-putus ya. Udah semuanya? Ya udah pada masukin. Waduh, yang 5,5 nih. Waduh, 5,5 detik. Benar-benar ya, penyimpangannya ternyata banyak sekali. Oke, sudah. Ayo, siapa lagi? Coba ditulis. Ada yang 10,49, ada yang 9,7 second. Ya, coba kita lihat hasilnya mulai dari jam 10 supaya nggak ketukar sama yang sebelumnya ya. Oh, tandanya itu ya. Iya. Oke, kita coba lihat di sini ada Pak Sepri ini 8,02. Waduh, ini terlalu terlalu cepat gitu ya. 9, nah ini 8,6, 8,48, 8,49. Ya, ini yang pasti dia di atas 9 ya. Berarti kita akan coba lihat yang di atas 9 ya. Di atas 9,5, antara 9,5 sampai 10. Kita coba lihat siapa yang 9,5 sampai 10. 9,8. Nah, kita coba lihat. Yang 9,5 sampai 10, 9,81, 9,89, 9,58, 9,8, 9,58, 9,9, 9,63, 9,4, 9,65. Tadi ada tuh yang persis ya, ternyata nebaknya persis sekali tuh. Ada satu orang yang nebaknya persis sekali, mungkin ya sangat presisi. Cepat lagi Pak balasnya Pak. Balasnya cepat ya. Ya. Ya, kita coba lihat ya. Ya, jadi yang tepat adalah 9,58 dan ada satu orang yang persis ya. Ada 3 orang ya. Ada 3 orang. Satu orang paling cepat tapi kita ambil yang paling cepat, Pak. Yang paling cepat ya. Pak Sepriadi ya. Jadi ada 3 orang yang kita akurat sekali nih, jempol sama tangan biasa ya. Oke, terima kasih ya. Jadi kira-kira seperti itu. Nah, ini untuk menggambarkan bahwa ya keputusan itu diambil berdasarkan hasil pengukuran ya. Bayangkan kalau hasil pengukuran kita bilang 6 detik, wah berarti rekor dunia pecah ya. Padahal sebenarnya pecahnya bukan karena benar-benar larinya cepat, tapi karena hasil pengukurannya tidak baik gitu. Nah, itulah kenapa kita penting memiliki variasi sistem pengukuran, mempelajari variasi sistem pengukuran. Kita lanjut lagi ya. Nah, ini tadi diminta ada review sedikit, jadi saya akan coba review sebentar. Ya, ini untuk memberikan gambaran. Jadi intinya adalah bahwa kita mengambil keputusan berdasarkan hasil pengukuran. Nah, seperti tadi ya. Oh, ternyata mengukurnya 5,5, rekor dunia pecah gitu ya. Nah, ternyata sebenarnya itu karena sistem pengukuran. Atau ternyata 10,55. Wah, berarti larinya lambat. Diprotes sama pelarinya. Saya lari cepet kok gitu. Nah, ternyata karena salah pengukuran. Jadi itulah fungsinya validasi sistem pengukuran gitu ya. Nah, jadi intinya adalah ini, ketika kita ingin mendapatkan hasil keputusan yang oke, ya itu harus ada 2 yang kita lakukan. Yang pertama kali adalah melakukan kalibrasi. Kalau penyebab variasi sistem pengukuran, ya bisa saja gini, ini yang salah tadi jempolnya misalkan ya, atau yang salah ternyata stopwatch-nya tidak akurat misalkan gitu. Ya, jadi penyebab terjadinya variasi pengukuran itu bisa
permasalahan di alat ukur, ya. Permasalahan di alat ukur itu biasanya kita lakukan kalibrasi ya, kalibrasi. Jadi kalibrasi aja nggak cukup. Nah, kalibrasi kemudian setelah itu ada permasalahan di sistem pengukuran. Misalkan yang saya kasih contoh videonya, oh ya itu tadi reaksi dari mata terhadap jempol itu jauh jaraknya misalkan ya. Jadi matanya ngelihat udah finish terus baru reaksinya berapa detik kemudian sehingga akhirnya hasil pengukurannya jadi tidak tepat. Kita harus lakukan dua hal ya. Ya, satu kalibrasi alat, kemudian kita lakukan analisa sistem pengukuran. Seperti itu. Jadi kalau kalibrasi alat, subjeknya alat, MSA adalah subjeknya sistem pengukuran. Kemudian potensi permasalahan dalam sistem pengukuran macam-macam ya. Sebenarnya bisa saja alat oke, tapi cocok nggak untuk mengukur suatu benda? Ya ini sebagai contoh kita mengukur kedalaman dari tebal dari ban ya. Ya tebal dari ban menggunakan penggaris baja gitu ya. Nah ini kurang tepat karena ternyata waktu kita ukur hasilnya variasinya besar gitu, variasinya banyak. Berarti dia tidak tepat gitu cara mengukurnya. Nah, kemudian bisa juga metode ukurnya. Ya, metode ukur ya tadi saya bilang kalau yang ibu-ibu nih ya, kalau hasil pengukurannya berat yang disalahin timbangannya. Padahal sebenarnya ya bisa saja hasilnya udah benar gitu ya. Nah, itu misalkan seperti itu. Nah, bisa juga penerangan yang kurang terutama di visual control ya. Jadi kembali lagi sistem pengukuran itu bukan hanya variabel tapi ada juga atribut. Ya, seringkali ketika diukur malam hasilnya kok bagus gitu ya. Jadi ketika Bapak Ibu lihat hasil QC, kenapa kalau malam ya hasilnya bagus, banyak bagusnya gitu. Kalau siang kok bagusnya sedikit. Nah, bisa saja penerangan yang kurang. Ya, atau bisa saja alat ukur kurang presisi. Ya, sebagai contoh gini, Bapak Ibu punya toleransi 0,1 ya, tapi menggunakan gelas ukur ya yang 0,1 juga. Nah, itu nggak boleh. Makanya di dalam sistem pengukuran, pada saat kita memilih alat, ya kita harus menggunakan alat dengan kepresisian 1 digit lebih rendah atau 10%. Itu udah persyaratan mutlak ya. Jadi misalkan contoh gini ya, kita punya toleransi 10 plus minus 0,1. Nah, berarti kita harus menggunakan alat ukur 10% lebih presisi. Berarti kita harus menggunakan alat ukur dengan kepresisian 0,01. Jadi kayak misalkan kita mau di industri obat misalkan. Industri obat itu kan pengukurannya sangat presisi. Nah, oleh karena itu kita harus punya timbangan yang digitnya besar gitu. Kalau enggak nanti ya selisih 0,05 bisa mengakibatkan orang jadi overdosis misalkan seperti itu. Nah, itu yang mengakibatkan sistem pengukuran jadi tidak akurat. Jadi kalau sistem pengukuran bicara subjeknya adalah sistem pengukurannya. Nah, kalau kalibrasi subjeknya alat. Alat bisa saja oke, tapi belum tentu cocok untuk mengukur satu benda. Atau benda tersebut misalkan kita mengukur baut ya. Baut kalau kita mengukur di sisi A sama sisi B bisa aja berbeda. Sehingga perlu distandarisasi di mana titik ukurnya. Itu contohnya seperti itu. Nah, terus ini kapan sistem pengukuran dilakukan? Tadi saya ulang lagi bahwa ketika ada produk baru. Ya, jadi ketika Bapak Ibu punya produk baru, ya, kemudian diputuskan, oke ini ukurnya pakai apa ya? Oh ya udah, misalkan tadi kasus termogan ya, kita mengukur variasi menggunakan termogan. Ya udah kita putuskan pakai termogan deh gitu. Terus mengukurnya kemana? Ke kepala atau ke tangan? Kemudian kita akan coba lakukan studi gitu ya. Nah, seperti video yang tadi kami sampaikan ya. Ada video kita lakukan studi, ya mengukur 3 kali di tangan, 3 kali di kepala, terus mengukur pada saat orang habis dari kondisi dingin langsung diukur, orang dari kondisi panas langsung diukur dan ternyata hasilnya berbeda. Nah, terus ketika misalkan ada perbedaan hasil pengukuran. Jadi gini, ketika misalkan Bapak Ibu ribut, ya QC mengukur bilang reject, produksi bilang enggak, oke. Nah, itu nanti coba dipelajari. Ya daripada kita ribut, ya itu kita studi secara ilmiah itu menggunakan metode analisa sistem pengukuran. Atau antar customer dengan supplier. Customer Bapak bilang nilainya reject, tapi Bapak bilang udah diukur bagus. Kalau kayak gitu jangan pakai ilmu ini ya, ilmu customer selalu benar ya, tapi gunakan uji ilmiah menggunakan MSA. Ya, terus yang ketiga tadi ini kasus yang terjadi ya. Tadi saya cerita bahwa saya pernah ada kasus di salah satu perusahaan ball bearing. Nah, ini rejectnya tinggi. Kemudian karena memang mengukurnya sulit, ya, kemudian kita lakukan uji MSA. Ternyata penyebab rejectnya itu bukan karena proses ya, tapi hasil pengukurannya yang berbeda, gitu. Variasi pengukurannya yang tinggi. Nah, kemudian kesalahan pengukuran itu tadi
saya sebutkan ada 2 jenis ya, itu kesalahan lokasi maupun sebaran. Ya, kalau orang bicara akurasi sama presisi. Ya, jadi kalau kita belajar main panah juga kita lihat nih ya kira-kira akurat atau tidak. Kalau akurat itu harus dari nilai benar ya. Nah, ini misalkan di sini ini kebetulan agak gelap ya. Nah, ini dia presisi. Jadi hasil pengukurannya dekat-dekat tapi jaraknya jauh dari titik benar. Nah, ini berarti dia presisi tapi tidak akurat. Nah, ini berarti dia ada permasalahan di lokasi. Nah, kalau Bapak Ibu belajar panahan, biasanya kita belajar presisi dulu, baru terus akurasi. Nah, kemudian kesalahan sebaran. Nah, sebaran itu dia sebarannya banyak, tapi kalau di rata-rata dia hasilnya bagus. Gitu. Nah, kalau di sini udah sebarannya jelek, ya lokasinya juga jelek. Ini yang paling bermasalah. Target kita adalah lokasi bagus, sebaran juga bagus. Nah, itu target dari hasil studi sistem pengukuran. Nah, jadi kesalahan pengukuran itu ada kesalahan lokasi. Ya, tadi kita bicara 2 ya, ada kesalahan lokasi, kesalahan sebaran. Pokoknya kalau kesalahan lokasi bicara penyimpangan dari nilai benar. Berarti kita harus punya nilai benar. Ya, kemudian kita studi ya. Nah, seperti tadi di contoh, ya ini tadi kita ingin menguji termogan ya. Nah, ini tadi ada sempat video yang kita pasang setel ya. Termogan apakah akurat atau tidak gitu. Ya, ini lewat kepala atau lewat tangan sama nggak sih hasilnya? Ya, berapa jarak pengukuran yang baik? 0, 5 cm, 10 cm. Ya, kadang-kadang kan Bapak suka lihat ya, mengukurnya ternyata jaraknya agak jauh. Nah, sebenarnya akurat nggak? Nah, ini kita bisa lakukan uji ilmiah untuk memastikan bahwa sistem ukurannya. Nah, kemudian tadi bicara kesalahan lokasi ya. Kesalahan lokasi itu berarti kita punya nilai benar. Jadi misalkan kita step pertama adalah menetapkan nilai benar. Dalam hal ini kita percaya bahwa menggunakan termometer ketiak itu hasilnya akurat. Ya, sehingga kita melakukan uji menggunakan termometer ketiak. Kemudian kita lihat hasilnya seperti ini. Ternyata hasilnya adalah rata-rata 36,13. Dengan variasi 0,1. Nah, berarti kita anggap nilai benarnya adalah 36,13. Orang ini suhunya adalah 36,13. Nah, itu kita nyatakan seperti itu. Tapi jangan misalkan kita ngukur si A, kemudian waktu studi termogan ya studinya si B. Jangan begitu, tapi harus orang yang sama. Ya, kemudian setelah itu ya ini yang tadi ya kita ada videonya. Ya, saya ulang sedikit lagi, ini sedikit aja videonya. Halo, ini adalah Mas Nendi. Nantinya suhu tubuh Mas Nendi akan dicek dalam situasi dan kondisi yang berbeda-beda, yaitu pada saat normal, pada saat panas atau setelah melakukan aktivitas, dan pada saat dingin. Kalau yang ini namanya Kalaras. Ia yang akan mengecek suhu tubuh Mas Nendi menggunakan termometer dan termogan dalam keadaan yang berbeda-beda. Suhu tubuh Mas Nendi dalam keadaan normal dan santai. Kami akan melakukan pengukuran 3 kali menggunakan termometer. Ya, ini pengukuran sebenarnya kita lakukan di ketiak ya, cuman ya kalau kita videokan ketiaknya jadinya undang-undang pornografi gitu ya. Seperti itu. Jadi kita coba ilustrasinya dilapisi oleh baju ya. Ukuran suhu tubuh Mas Nendi menggunakan termogan di jarak 0, 5, dan 7 cm. Ya, kenapa kita harus Suhu mengukur tubuh 3 Mas Nendi kali? dalam keadaan dingin. Ya, supaya Sama seperti kita yang bisa tadi, lihat kami telah variasinya. mengukurnya menggunakan termometer selama 3 kali. Dan ini adalah hasilnya. Pengukuran suhu tubuh Mas Nendi menggunakan termogan di jarak 0, 5, dan 7 cm. Kami menyuruh Mas Nendi untuk melakukan aktivitas di luar ruangan dan bergerak lebih banyak untuk menaikkan suhu tubuhnya. Dan inilah hasil pengukuran yang didapat menggunakan termometer selama 3 kali. Pengukuran suhu tubuh Mas Nendi menggunakan termogan di jarak 0, 5, dan 7 cm.
banyak hal yang mempengaruhi hasil dari pengukuran. Video ini telah menjelaskan bahwa pengukuran suhu tubuh seseorang dapat berbeda sesuai situasi dan kondisi. Ya itu ya. Jadi kalau tadi kita bicara kesalahan pengukuran itu ada dua ya, kesalahan sebaran sama kesalahan lokasi. Jadi kesalahan lokasi ini adalah dari rata-rata. Ini misalkan pengukuran yang menggunakan termometer gun di kepala. Ya, ternyata dia variasinya itu dari 36, pengukuran 3 kali, 36,1 dan 36,2. Nah, sehingga rata-ratanya adalah di 36. Nah, sedangkan nilai benarnya, jadi nilai benar ini didapat dengan termometer gun pada saat kondisi suhunya normal ya. Jadi sebelum disuruh lari-lari ya diukur dulu berapa suhunya. Nah ternyata sama-sama normal nih, bukan yang lari-lari ya, sama-sama normal. Jadi normal tadi menggunakan termometer ketiak, yaitu nilai benarnya adalah 0,03 ya. Kalau kita lihat di awal ya, 36,13 ya, 36,13. Nah, ini adalah nilai benar 36,13. Ini ya. Kemudian ini nilai benar. Kemudian ternyata waktu diukur menggunakan termogan itu dia hasilnya 36. Jadi terjadi penyimpangan sebesar 0,03 gitu ya. Ya, penyimpangan sebesar minus 0,03. Nah, itu yang disebut lokasi. Oh, ternyata terjadi kesalahan lokasi sebesar 0,03. Kemudian pertanyaannya apakah itu diterima atau enggak? Nah, kita harus menetapkan berapa toleransi dari penyimpangan yang diizinkan. Di awal tadi disebutkan toleransinya adalah 0,1. Jadi dengan kita punya standar 0,1, penyimpangan 0,03, berarti kesalahan lokasinya oke, bagus gitu ya. Nah, kemudian kita lihat lagi kesalahan sebaran. Nah, sebaran itu yang ini. Sebaran pengukuran ternyata dari 36 sampai 36,2. Ya, berarti di sini kesalahan sebarannya adalah sebesar 0,2. Nah, kemudian kita bicara tadi sebaran itu toleransinya adalah plus minus 0,1 berarti 0,2. Nah, berarti di sini dianggap sebarannya oke. Nah, dari sini kita bisa simpulkan bahwa oke, ternyata menggunakan termogan dengan mengukur di kepala itu hasilnya sistem pengukuran sudah terbukti ya. Sistem pengukurannya baik. Nah, kemudian di sini kita hasil studinya jarak 0 cm, 5 cm. Nah, kemudian 7 cm ini kebetulan hasil 7 cm kami tidak sajikan karena ternyata hasilnya tidak akurat. Ya. Yang jadi masalah di pengukuran jarak 7 cm itu adalah variasinya besar. Ya, jadi artinya kita tahu bahwa cara mengukur yang tepat itu jaraknya tidak boleh lebih dari 5 cm. Ya, seperti itu. Dan apakah kita mengukur di kepala atau mengukur di tangan hasilnya menyatakan baik gitu. Jadi menyatakan bahwa ini bisa diterima. Nah, kemudian ini pengukuran dingin sama panas ya. Ya, ini ternyata kalau dingin ya terjadi penyimpangan ya sebesar 0,46. Ya, kemudian kalau panas juga penyimpangan 0,77. Artinya begini, ketika Bapak Ibu baru turun dari mobil misalkan ya, mobilnya dingin, kemudian diukur suhunya, nah itu tidak menggambarkan ukuran sebenarnya dari suhu badan. Oleh karena itu, ketika misalkan baru turun dari mobil, ya coba menormalkan badan dulu dengan suhu ruangan, ya kurang lebih 5 menit, ya baru kemudian diukur dan itu hasilnya akan akurat. Atau misalkan gini ya, kita udah terlambat, kemudian kita lari-lari mengejar supaya tidak terlambat masuk. Nah itu kita harus mencoba menormalkan kondisi dulu, baru kemudian diukur. Baru itu hasilnya akurat. Nah ini kira-kira studinya seperti itu. Jadi secara garis besar ada kesalahan lokasi, ada kesalahan sebaran. Kesalahan lokasi itu menyimpang dari nilai benar, kemudian kesalahan sebaran adalah bicara variasinya, ya kepresisiannya. Kemudian kesalahan lokasi itu ada 3 jenis, ada kesalahan bias, stability, linearity. Nah kalau bias itu di satu titik, tadi kita udah jelaskan ya. Di satu titik ini menyimpang berapa. Nah, saya banyak lakukan studi bias itu ketika ada pengukuran semu. Ya, jadi bukan pengukuran langsung, ya jarak antar lubang. Nah, jarak antar lubang itu kita nggak ada, ya karena dia udah lubang gitu ya, bukan pengukuran langsung. Nah, itu kita lakukan studi bias. Nah, kemudian ya kita ukur stability ya. Stability itu bias antar waktu. Nah, tadi saya kasih contoh, oke kita punya inkubator ya. Nah, pertanyaannya inkubatornya terjaga nggak suhunya? Jangan sampai di pagi, siang, sore itu berbeda. Nah,
kita lakukan studi stability dari inkubator. Kemudian pagi, siang, sore kita ukur hasilnya bagaimana. Ini kita pernah lakukan dulu di microstructure ya, ternyata hasilnya seperti ini. Grafik seperti ini menunjukkan dia tidak stabil. Kalau siang hasil pengukurannya di atas, kalau pagi hasil pengukurannya di bawah. Nah, kemudian kita problem solving, kita analisa, kita perbaiki sehingga dia menjadi stabil. Nah, kunci dari kestabilan adalah dia datanya acak. Ya, dan semua berada dalam kontrol limit. Nah, kemudian ada juga alat ukur yang kita perlu melihat linearity-nya, bias antar waktu, ya, bias antar waktu. Jadi ya contoh simpel adalah pom bensin. Ya, pom bensin karena diukur di ukuran kecil sampai ukuran besar. Terus ada juga contoh lain yang sederhana adalah kalau di perusahaan industri ya, misalkan industri coil. Ya, dia motong-motong coil. Nah, itu kadang-kadang kita potong di ukuran 10 mili, ya, terus kadang-kadang di ukuran 1 meter. Nah, industri kain misalkan ya, motong kadang-kadang panjang 1 meter, panjang 10 meter, ya, macam-macam. Nah, itu bicara kesalahan lokasi. Oke, itu bicara mengenai kesalahan lokasi. Kemudian kita bicara kesalahan sebaran. Jadi ketika, contoh yang tadi, sebaran yang tadi aja simpel ya. Ternyata waktu kita lakukan uji lari 100 meter, itu variasinya besar sekali. Ya, ada yang sampai 5,5 detik ya. Ada yang 5,5 detik, ada yang sampai 12 detik. Nah, kemudian kita pelajari kenapa sih sebarannya besar gitu. Nah, jadi sebenarnya lebih akurat mendengarkan suara pistol start pada saat start atau melihat gitu. Nah, ini kan bicara insting antara mata dan telinga dengan jempol gitu ya. Nah, bisa saja telinganya udah mendengar tapi jempolnya belum bereaksi gitu. Jadi ada jeda antara pendengaran dengan jempol gitu. Oh, berarti kalau seperti itu metode pengukurannya harus dirubah. Nah, terus waktu finish kan kita benar-benar mengandalkan adalah kecepatan refleks ya dari mata terhadap jempol. Jadi mata terhadap jempolnya refleksnya bagus nggak? Gitu. Tadi ada juga yang bilang, wah Pak, saya pas di finish pas lagi kedip gitu ya. Nah, itu berarti ya sistem pengukurannya nggak boleh kedip nih. Gitu harus fokus, harus memperhatikan. Nah, itu contohnya seperti itu. Nah, itu bicara sebaran. Sebaran itu ada repeat dan repro. Nah, repeat itu adalah ketika pengukuran dilakukan oleh orang yang sama. Ya, orang yang sama 3 kali. Nah, tadi juga Bapak, Ibu bisa lakukan. Coba yuk nonton sekali ya. Nonton, ya kemudian diukur berapa. Oh, pertama saya ngeklik 9,6. Kemudian mengukur lagi 10,2. Nah, itu berarti variasi di dalam orang. Jadi, orang tersebut mengukur 3 kali dengan hasil yang berbeda-beda. Itu namanya repeatability. Nah, kemudian ada reproducibility. Nah, reproducibility itu variasi antar orang. Oh, si A ngukurnya cenderung di bawah, si B mengukur cenderung di atas. Nah, itu repro, perbedaan antar orang. Nah, contoh misalkan tadi ya, kalau misalkan, atau contoh gini, ketika kita menggunakan kaliper untuk mengukur suatu benda. Nah, sekarang pertanyaannya, kalau yang mengukur badannya besar sehingga ditekan gitu ya, bendanya agak lunak nih, bendanya lunak diukur dengan kaliper gitu ya. Nah, kemudian orang yang ngukur bendanya tenaganya besar sehingga dia menekannya terlalu tinggi. Nah, itu akhirnya hasil pengukurannya jadi rendah gitu. Yang lain ya mungkin orang Solo, perempuan halus gitu ya. Jadi mengukurnya itu benar-benar cuma nyentuh. Nah, sehingga hasil pengukurannya dia lebih besar. Nah, itu perbedaan antar orang. Dan itu Bapak Ibu bisa lakukan studi. Nah, jadi si Amir ya itu rata-rata pengukurannya 10,06, Andi 10,03, Amri 10,07. Nah, itu terjadi perbedaan antar orang. Nah, itu repro. Nah, kemudian gabungannya apa? Ya, gabungannya adalah repeatability dan reproducibility. Jadi gabungannya adalah RNR, ya, total variasi pengukuran. Jadi di sini kalau diukur oleh Andi rata-ratanya rendah 10,03, kalau diukur oleh Amri rata-ratanya 10,07. Ya, ini ilustrasinya. Ya, contoh ada yang diukur harus bendanya sama ya. Jadi subjeknya harus sama. Ya, ini sampelnya sampel 2. Misalkan kita studi sampel 2. Sampel 2 diukur 3 kali oleh Widi, ya diukur 3 kali oleh Helmi. Ya, ternyata di sini ukurnya 32,74, 56, 84. Kita coba lihat ilustrasinya. Nah, ini ternyata diukur pertama 32,74. Oh, berarti di sini.
Kemudian 32,74 di sini ya. Di sini 74. Kemudian 56 berarti di sini. 32,84 di 56 di sini, terus 84 di sini. Nah, ini disebut variasi repeatability-nya si Widi. Jadi Widi itu ternyata mengukur tidak sama, ada variasi pengukuran. Ini seperti ini. Nah, itu disebut repeatability-nya Widi. Nah, kemudian waktu si Helmi ya ternyata ngukurnya juga berbeda gitu ya. Itu disebut repeatability-nya. Nah, ini si repeatability-nya si Helmi. Nah, rata-ratanya Widi ada di 32,71 rata-ratanya. Nah, kemudian si Helmi rata-ratanya ada di 32,55. Nah, terjadi perbedaan antar orang. Nah, itu disebut reproducibility. Nah, sehingga sampel 2 variasi pengukurannya total variasi pengukuran. Jadi kalau total itu berarti ada faktor repeat sama repro bergabung menjadi RNR, repeatability dan reproducibility. Jadi kalau kita lihat ya pengukuran paling kecil adalah 32, paling kecil kita lihat ya 32,55 ya paling kecil. Ya, kemudian paling besar jadi paling kecil ada di Helmi ya 32,55. Paling besar ada di Widi 32,84. Nah, sehingga total variasi pengukurannya adalah 32,55 sampai 32,84. Nah, inilah yang disebut RNR. Padahal bendanya sama. Ya, kalau dia sempurna ya semua hasil pengukurannya sama, tapi kenyataannya hasil pengukurannya tidak sama. Dan syarat untuk melakukan RNR itu alatnya harus sudah dikalibrasi. Jadi kita tidak lagi berpikir ini karena alat gitu, karena alatnya sudah dikalibrasi. Ya, jadi ini terjadi sistem pengukuran, perbedaan sistem pengukuran, ya bisa karena metode ukurnya, bisa karena orang dan seterusnya. Itulah yang kita sebut dengan validasi sistem pengukuran, gitu ya. Nah, jadi kalibrasi aja cukup nggak? Nggak cukup. Ya kalibrasi alat gitu. Tapi pertanyaan sistem pengukurannya benar nggak gitu. Sehingga kita perlu lakukan tambahan di validasi sistem pengukuran. Kenapa itu perlu? Karena keputusan kita diambil berdasarkan hasil pengukuran. Kalau hasil pengukurannya tidak oke, nanti dampaknya keputusannya jadi bermasalah gitu ya. Saya itu lebih banyak bicara tentang konsep. Kenapa? Kalau bicara rumus itu gampang gitu. Kita tinggal masukkan ke dalam program, nanti keluar. Tapi yang diperlukan adalah bagaimana kita menginterpretasikan data. Dan kita bisa menginterpretasikan data kalau kita memahami konsep dengan baik. Jadi konsepnya adalah seperti itu. Jadi cara belajar itu yang benar adalah bukan menghafal, tapi cara belajar yang benar itu adalah memahami. Ya bukan kita belajar Perang Diponegoro tahun berapa, ya tapi kenapa terjadi Perang Diponegoro. Nah itu cara belajar yang benar. Nah ini variasi pengukurannya ya, jadi totalnya. Jadi logika analisa sistem pengukuran. Jadi ya ini sebenarnya kalau Bapak Ibu bicara gitu ya, sebenarnya kalau kita bicara MSA ini banyak di otomotif ya. Ya kalau di kami pun di konsultan tuh ada belajar statistik, belajar MSA, dan ini analisa sistem pengukuran itu adalah materi training yang paling nggak disukai konsultan. Kenapa? Karena belajarnya susah gitu. Belajarnya susah, terus ngajarinya susah gitu ya. Nah, tapi kan susah itu ada di pikiran. Gitu. Nah, bagaimana kita bisa menggambarkan sesuatu yang susah jadi mudah gitu. Makanya kami banyak menggunakan ilustrasi. Ya, kalau kita lihat rumus-rumusnya, waduh ini rumus-rumusnya luar biasa. Jadi kalau Bapak bicara statistik, ya kemudian turunan dari statistik macam-macam. Ya ada advanced statistik, ada design of experiment. Nah, kalau MSA ini adalah turunan dari statistik. Ya, jadi bicara advance statistik tapi dalam bidang pengukuran. Jadi kalau kita ingin belajar lebih paham, yaitu sebaiknya kita pahami basic statistiknya dulu. Nah, kalau basic statistiknya kita paham, ketika kita masuk ke MSA, ya kita akan memahami dengan lebih baik. Nah, jadi pada saat kita lakukan studi, kita ambil part yang berbeda-beda. Jadi waktu kita study, kita ambil part yang berbeda. Ya, misalkan kita ambil 5 part. Nah, dalam hal ini contohnya kasus kita ambil 3 part. Nah, setiap part itu pasti berbeda ukurannya. Kenapa berbeda? Itulah yang disebut variasi proses. Jadi waktu kita produksi kan hasil pengukurannya nggak sama terus kan. Nah, kita ambil part-part yang hasil pengukurannya berbeda. Nah, berarti part 1, part 2, part 3 itu disebut variasi part. Jadi di sini adalah variasi part. Ya. Kemudian diukur 3 kali. Ya, oleh Amir dan diukur 3 kali oleh Udin. Nah,
part 1 waktu diukur ternyata hasilnya tidak selalu sama. Nah, itulah yang disebut dengan variasi pengukuran, gitu ya. Jadi ada variasi part, ada variasi pengukuran. Jadi ke bawah ini variasi pengukuran. Part 1 waktu diukur bisa 10,01, ya bisa 10,02, 10,03, 04. Padahal partnya sama. Yang idealnya adalah dia hasil pengukurannya sama semua. Jadi variasi pengukurannya 0. Ya, tapi ternyata enggak. Nah, sehingga kita lihat di sini ada variasi part dan di sini ada variasi pengukuran. Nah, berarti ini data yang ada di sini berarti berapa data nih? 3 dikali berapa kali 6, 18 data. Nah, berarti 18 data itu variasi apa? Nah, 18 data itu adalah variasi total, ya, variasi total. Jadi sebenarnya data di checksheet Bapak Ibu itu bukan variasi part. Data di checksheet Bapak Ibu adalah variasi total. Sudah ada kontribusi dari variasi pengukuran di dalamnya. Ya, saya ulang lagi ya. Ya, jadi data di checksheet Bapak Ibu adalah variasi total. Ya, sudah ada kontribusi variasi pengukuran di dalamnya. Jadi pada saat kita menganalisa MSA, analisa sistem pengukuran, itu diharapkan kontribusi variasi pengukuran kecil aja gitu. Jangan sampai variasi di checksheet ya, variasi total itu lebih didominasi oleh variasi pengukuran gitu. Jadi diharapkan ya variasi pengukurannya kecil ya dibanding variasi total gitu ya. Jadi ini nih ya yang Bapak Ibu harus benar-benar tekankan ya, harus masuk ke dalam basic mindset-nya bahwa variasi checksheet itu bukan variasi part. Variasi di checksheet itu adalah hasil pengukuran. Nah, hasil pengukuran itu bisa saja partnya 10,02 tapi diukur 10,03. Nah, oleh karena itu disebut data di checksheet adalah variasi total. Ya, gabungan dari variasi part dan variasi pengukuran. Ini yang dipelajari di validasi sistem pengukuran. Ya. Nah, saya gambarkan seperti ini ya. Jadi variasi part ini sebenarnya kita tidak ketahui ya kalau kita tidak pelajari analisa sistem pengukuran. Makanya di sini dikasih garis titik-titik. Nah, ini variasi part. Sebenarnya kita tidak ketahui nih berapa sih variasinya. Tapi part ini waktu diukur ada variasi. Ya, tadi Bapak Ibu lihat sendiri kan ya. Pada saat kita pelari 100 meter diukur ternyata variasi pengukuran gitu. Nah, ada variasi. Berarti di titik ini waktu diukur ada variasi. Nah, sehingga gabungan dari variasi part ya di sini variasi pengukuran. Ya, gabungannya adalah total variasi. Ya, total variasi. Nah, data di checksheet itu adalah total variasi. Ya, jadi bisa saja variasinya lebih dominan karena variasi pengukuran ya. Jadi sekarang ketika Bapak udah memahami konsep ini ya. Nah, misalkan kami ya waktu itu memahami konsep ini. Ya, data checksheet variasinya besar sehingga rejectnya tinggi. Kemudian waktu saya lihat, wah ini sistem pengukurannya kok ini ya susah gitu ya. Ya, kemudian kita lakukan studi. Oh, ternyata besarnya itu bukan karena variasi part tapi terjadi karena variasi pengukuran. Nah, jadi kalau nanti Bapak belajarnya, kita belajar tadi ada repeatability sama repro ya. Repeatability ingat nggak tadi? Bahwa variasi di dalam satu orang gitu ya. Nanti ada reproducibility. Nah, kemudian nanti ada variasi pengukuran, ada total variasi, ada variasi part. Ya, nanti kalau kita belajar statistik ya kita belajar menghitung standar deviasi repro. Ya, kemudian standar deviasi repeat. Standar deviasi itu yaitu ukurannya banyak lah ya. Jadi saya nggak mengajarkan tentang cara perhitungan ya. Tapi kita pelajari konsepnya. Nah, nanti seringkali ditanya GES-RNR ya. GES-RNR itu apa sih maksudnya gitu. Nah, jadi kalau digambarkan di sini RNR itu adalah variasi pengukuran, ya TV itu total variasi. Jadi GES-RNR itu berapa sih variasi pengukuran dibandingkan dengan total variasi. Ya, jadi jangan sampai gitu ya. Misalkan contoh di checksheet Bapak ya, toleransinya tuh 0,1. Ya, saya ulang ya, toleransi di checksheet 0,1. Tapi ternyata variasi pengukuran Bapak 0,08 gitu. Nah, kalau itu menggambarkan bahwa variasi di checksheet Bapak itu lebih dominan karena sistem pengukuran, bukan karena part gitu. Nah, jadi standar di GES-RNR adalah ya itu variasi pengukurannya 10% aja idealnya.
Ya, 10% dibanding total variasi. Ya, tapi dari pengalaman saya 10% itu sulit. Ya, jadi kalau 30% aja masih diterima gitu ya, seperti itu. Nah, ini yang kita harus benar-benar pahami konsepnya gitu. Apa itu variasi pengukuran, apa itu variasi total, ya, apa itu GSR-NR gitu ya. Jadi GSR-NR itu adalah ya variasi pengukuran dibagi dengan total variasi. Nah, ini gambar ini sangat membantu nih. Ya, titik-titik ini adalah variasi part, ini variasi pengukuran. Nah, yang ini adalah total variasi. Itu seperti itu. Nah, terus itu kira-kira tentang sistem pengukuran nih. Jadi ada 2 kesalahan tadi ya. Kesalahan lokasi dan kesalahan sebaran gitu ya. Nah, kesalahan lokasi apa aja? Ya, tadi ada basicnya adalah bias, ya, penyimpangan. Ya, tapi bias itu penyimpangan di satu titik. Nah, kemudian bagaimana kalau penyimpangan antar waktu apa? Stability. Tadi misalkan inkubator bayi ya, inkubator bayi diukur pagi, siang, sore, malam gitu. Nah, itu berarti bicara stability. Nah, kemudian ada bias sepanjang range alat ukur. Nah, itu namanya linearity. Ya, jadi kita ada kesalahan lokasi ada 3 ya, bias, stability, sama linearity. Nah, kemudian kesalahan sebaran apa? Sebaran itu artinya sebaran ya. Ya, kalau tadi contoh pada saat video itu ada yang ngukur dari 5,5 sampai 10,2 gitu ya. Nah, itu sebaran. Nah, itu sebaran repeatability. Nah, kalau yang tadi study tadi karena kita ngukur cuma 1 kali itu repeatability-nya nggak ada. Ya, tapi kalau misalkan kita lakukan study ya, misalkan kita tonton 3 kali, ya pengukuran pertama berapa? Tonton lagi 3 sekali lagi pengukuran berapa? Nah, ketika ada variasi dalam 1 orang itu disebut repeat. Nah, kalau tadi waktu kita study itu ya masing-masing mengukur sekali kan ya. Nah, itu berarti kita hanya bicara variasi antar orang. Nah, itu antar orang disebut repro. Nah, nanti kalau kita ingin study lebih detail ya kita harus ngelihat kestabilan orang dalam mengukur. Nah, itu repeat. Nah, kalau repro itu antar orang. Nah, tadi yang kita study baru repronya. Nah, kalau kita pengen lebih detail kita harus bicara repeat dan repro. Nah, itu disebut R&R, sebaran. Nah, itu kira-kira seperti itu mengenai analisa sistem pengukuran. Nah, nanti selanjutnya kita akan coba melihat keterkaitan statistik dengan MSA. Jadi sebenarnya simpel aja kok kalau kita pahami konsep tadi kesalahan pengukuran ya. Jadi kita harus kalibrasi dulu, setelah kita pastikan alat oke, baru kita lakukan validasi sistem pengukuran. Nah, di validasi sistem pengukuran itu kita bicara ada lokasi dan sebaran ya. Lokasi itu terdiri dari 3, yaitu adalah bias, ya, stability, dan linearity. Nah, sedangkan sebaran itu bicara repeatability dan reproducibility. Oke. Nah, kemudian bagaimana keterkaitan statistik dengan MSA? Ya. Variasi dalam perhitungan statistik itu sebenarnya menggunakan variasi total, bukan ukuran part sebenarnya. Ya, jadi misalkan di sini Bapak ada toleransi, di sini ada total variasi. Kalau Bapak lihat nih ukuran sebenarnya yang titik-titik nih ya. Titik-titik itu ukuran sebenarnya, ukuran part sebenarnya oke. Ya. Kalau kita lihat ini di garis ini ya, ada di garis ini kan ini kebetulan garisnya putih ya. Ini dia sebenarnya ada di dalam gitu, ada di dalam toleransi. Nah, ini misalkan ini toleransi, ini variasi ya, total variasi. Nah, kalau kita tahu bahwa ini adalah ukuran part sebenarnya. Nah, kalau kita lihat ini ukuran part sebenarnya nih ada dalam toleransi. Ada dalam toleransi. Nah, tapi waktu diukur hasilnya ada sebagian yang keluar. Ya, keluar dari kontrol, keluar dari toleransi. Nah, ini kan keluar dari toleransi ya. Nah, sehingga kadang-kadang ya, nah ini variasi pengukuran. Nah, sehingga variasi total. Nah, data check sheet adalah variasi total. Jadi kalau kita lihat, oh ini ada sebagian yang reject nih. Jadi ketika Bapak belajar statistik, oh ada sebagian reject. Nah, tadi kalau kita lihat dari analisa sistem pengukuran, belum tentu sebenarnya barang tersebut reject. Ya, karena kalau kita lihat sebenarnya ukuran sebenarnya tuh ada di dalam toleransi. Jadi sebenarnya semuanya 100% oke. Kenapa terjadi seperti ini? Ini lebih karena sistem pengukuran gitu ya. Nah, bagaimana supaya reject kita turun? Nah, solusinya adalah ya jangan variasi part Bapak tuh harus jangan terlalu dekat dengan toleransi variasinya. Jadi sebisa mungkin ya kita coba dorong gitu ya. Kita dorong variasinya lebih diketengahkan gitu ya. Ya diusahakan ya udah bagaimana kita set supaya variasinya lebih ke tengah misalkan gitu ya.
ya, atau cara lain kita ke tengah seperti ini. Berarti kan keputusannya akan selalu benar ya. Atau enggak, ya solusi kedua ya kita variasi pengukurannya dikecilin gitu ya. Sehingga semuanya berada di dalam toleransi. Nah, itu keterkaitan statistik dengan MSA gitu ya. Ya tadi saya udah bilang bahwa kita pahami konsep bukan menghitung, karena kalau menghitungnya memang di sini advance statistik ya. Jadi buat orang yang tidak biasa itu menghitungnya sulit gitu. Jadi kita bisa menggunakan software untuk menghitung. Ya, tapi sekali lagi ya, software itu hanya menyajikan data, kemudian kita harus interpretasi. Nah, kalau kita tidak paham konsep, ya ujung-ujungnya gitu, waktu analisa sistem ukuran yang salah apa? Oh, metode. Ya, tanpa kita tahu kurasinya seperti apa. Cuma, oh ini metode yang salah, orang yang salah. Nanti akibatnya kita jadinya kurang baik dalam analisa. Atau di banyak company kadang-kadang, ya udah deh, di audit DSR-NR-nya harus bagus. Ya udah, datanya aja di kotak-katik supaya hasilnya bagus gitu ya. Nah, itu ya kita bisa dapat angka bagus, tapi ya spiritnya bukan ke situ seharusnya.